Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Emi Fatmawati. I'm from CBI1. My ID number is T2019-60N8. Well, today I would like to explain about the contribution of Jacobson theory on translations theory. So, in chapter 1, Jacobson has divided translations into three types. First is intralingual translations, the second one is interlingual translations, and the third one is intersemiotic. So the contribution on this chapter from Jacobson is the nature of linguistic and equivalence. In this theory, he follows the theory of Swiss language experts, that is Saussure. He explained that he distinguished between signifier and significant become a sign of linguistic. Jadi, before I tell about the concept of Jacobson theory, I'd like to explain first about the concept of Saussure. Jadi, Saussure ini mengatakan bahwasanya dia membedakan tiga tanda dalam translations, yaitu ada signifier, significant, and sign. What is signifier? Signifier itu apa? Signifier is a sign of in the form of sound of message. It can be verbal, or written signal. Jadi yang dimaksud dengan signifier itu adalah tanda, image, atau apa ya? Sinyal yang bisa diucapkan atau ditulis. And then significant is the concept, the meaning, or the understanding about the word. For example, like this, I will show you a thing. This is what it is. I believe that you all understand that it is a book. Nah, book itu adalah signifiernya. Buku itu adalah tandanya. Jadi yang dimaksud dengan signifier itu adalah kata atau tulisan yang bisa diucapkan atau ditulis. Jadi thing ini, benda ini diwakili dengan kata buku. Nah, itu yang dimaksud dengan signifier. Kemudian significant itu adalah understandingnya. If I ask you about this one, so what is books? So you have to explain about book. Book is lembaran-lembaran buku, baik yang sudah ada tulisannya ataupun tidak. That's my example. So from the theory of Saussure, finally Jacobson emphasized that it is possible to understand a meaning of a word even we doesn't the most important thing in Saussure theory is it is tidak termotivasi, atau bahasanya itu tidak ada aturannya. For example, like this, when I ask you about do you know a sea? Kamu tahukah apakah itu apa itu laut? Nah, dalam imajinasi kalian akan menjelaskan tentang laut itu have a blue color. Ada gelombangnya, dalam, banyak airnya, banyak ikannya, and like this. Nah, laut itu sendiri menjadi signifiernya, dan penjelasan yang kalian utarakan itu adalah significantnya. Akan tetapi dalam konsepnya Saussure ini, yang terpenting itu adalah bahasa itu tidak termotivasi. Sorry, I forget. Iterative. Sorry, I forget. Yang penting itu adalah tidak ada aturannya, terserah. Bahasanya itu intinya yang dimaksud itu adalah terserah, kayak gitu.
Misalnya kalau kita mengartikannya itu sebagai laut, tapi di other language itu beda lagi. Ya namanya itu disebut sea, laut misalnya. Nah, it's okay, itu yang dinamakan dengan teorinya Saussure. So next, maka dari itu Jacobson emphasize that it is possible to understand a meaning of a word even we never seen or even never happen concept in our real life. Jadi sangat memungkinkan untuk mengerti dari arti suatu kata meskipun kita tidak mengetahui, tidak pernah melihat atau tidak pernah mengalami kejadian itu di kehidupan nyata kita. Misalnya kayak tadi ketika when I ask you about, do you know what is book? For example, so you will directly understand that book itu adalah lembaran-lembaran yang banyak tulisannya. Nah, itu yang dinamakan yang dimaksud dengan teorinya Jacobson tadi. Other example di situ in the book of Mundai, Jacobson mencontohkan ambrosia and nectar. Ambrosia sebagai dari pernyataannya yang menyatakan bahwa it is possible to understand the meaning of word even we never seen and never happen that concept in our real life. Itu ada ambrosia dan nektar yang dicontohkan oleh Jacobson. Ambrosia itu merupakan makanan para dewa, sementara nektar itu adalah minuman para dewa. Akan tetapi keduanya ini sama-sama memiliki aroma yang sangat wangi sehingga digunakan untuk parfum. Jadi keduanya sama-sama digunakan untuk parfum, cuman berbeda kata, tapi memiliki makna yang sama juga, penggunaan yang sama. Kemudian Jacobson claimed that in the case of interlingual translations, the translator use synonym in order to get the short text message across. This means that interlingual translation there is no full equivalence between code units. According to his theory, translations involve two equivalent message in two different codes. Jadi, dalam permasalahan interlingual translations, translator itu biasanya menggunakan sinonim untuk mendapatkan short text message-nya. Jadi kalau menurut konsepnya Jacobson itu tidak ada full equivalence between code units. Jadi nggak bisa sama persis dengan makna bahasa lain tuh tidak bisa dengan kata bahasa lain. For example, di sini memadankan kata cheese, which is itu from English dengan I don't know how to say SYNR, shear from Rusia. Kemudian ada juga dari bahasa Spanyol queso, case from Jerman, dan dipadankan dengan kata case from Jerman. Akan tetapi cheese ini sendiri itu Jacobson tidak setuju jika itu dipadankan dengan cottage cheese, karena yang saya dapatkan, yang saya pahami di sini adalah itu karena ada perbedaan konsep pada pembuatan, baik dalam bahannya itu tidak sama dengan cottage cheese. Jadinya Jacobson tidak menyetujui jika shear tadi dipadankan dengan cheese. Akan tetapi lebih tepatnya kalau dalam bahasa Rusia, cottage cheese itu adalah trafok, bukan shear. Nah, ini mempunyai perbedaan. Jadi karena kalau di shear ini tidak mengandung, yang saya tahu ini ya, cottage cheese itu adalah keju lembut yang warnanya itu putih. Sementara kalau di shear tadi, di penjelasan bukunya yang saya pahami itu, kalau shear itu tidak memasukkan konsep soft white-nya, tidak memasukkan soft white-nya pada pembuatan shear keju itu, maka yang paling tepat dengan cottage cheese itu bukan shear, akan tetapi trafok. Other example is nisa ukum harthul lakum. Kata harthun
yang artinya in Indonesia ladang atau sawah, or field or farm, itu beda konsep atau beda makna. Meskipun itu satu benda yang dirujuk, akan tetapi setiap kata itu punya hartun yang dimaksud di situ adalah bukan ladang atau sawah kayak seperti itu. Dan itu bisa desain iklim, tekstur tanah, jenis tanaman, dan sosiokultural juga. Itu penyebabnya. Kemudian there is cross linguistic differences. Linguistic, Jacobson itu mendeskripsikan bahwasannya translations itu meliputi perpindahan pesan, akan tetapi itu perpindahannya tidak membedakan unit codes, melainkan itu menjadikan semua pesan dalam bahasa yang lain. For example, cross-linguistic differences berpusat pada bentuk-bentuk gramatikanya dan leksikalnya. It means that language essentially differs in what they must convey, not in what they may convey. Jadi pada dasarnya bahasa itu dibedakan dengan apa yang harus mereka sampaikan, bukan pada apa yang akan mereka sampaikan. Like this. For example, ini bisa ditemui pada beberapa tingkat. Ada tingkat gender, tingkat aspek bahasa, ada tingkat semantik. For example, first is tingkat gender. Dalam Al-Quran itu dijelaskan Al-Qamar yang artinya rembulan, which is itu mempunyai termasuk. The next is Syamsiyah, matahari, yang mempunyai arti matahari itu menggunakan gender perempuan. Sementara dalam bahasa Inggris keduanya itu adalah netral. Yang kedua, tingkat aspek bahasa. Contohnya itu adalah dalam bahasa Rusia, morfologi kata kerja itu bervariasi berdasarkan apakah tindakan itu telah selesai atau tidak. Sementara dalam tingkat semantik, misalnya dalam kekerabatan, kalau dalam bahasa Indonesia, saudara it can be girl and boy, but in English it divided into brother and sister. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dibedakan menjadi laki-laki, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia, kata saudara dalam kalimat saudara saya sedang sakit itu bisa menjadi laki-laki atau perempuan. It can be concluded that Jacobson's theory essentially based on his semiotic approach to translations, which the translator has to record the short text message first and then transmit it, and then she or he has to transmit it into an equivalent message for target concentrations. Jadi yang bisa disimpulkan dari teorinya Jacobson ini adalah bahwasanya teorinya Jacobson itu pada dasarnya berdasarkan pada pendekatan semiotik milik Jacobson untuk translations, which the translator has to record, yang mana translator itu harus mengkode ulang pesan short text, kemudian transmit it into an equivalent message for target concentrations. That's all my explanations. I think enough from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.